Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Mona di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, kakak berharap kalau adik-adik di rumah semua sudah siap untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan kakak juga berharap kalau adik-adik di rumah semua dalam keadaan sehat. Jaga kesehatan ya adik-adik ya, supaya kita bisa bertemu, supaya kita dapat mengikuti pelajaran di sekolah dan juga mengikuti IMPA tiap minggunya. Nah, namun sebelum IMPA dimulai, kakak mau mengajak adik-adik untuk bersaat teduh. Nah, sikap saat teduhnya bagaimana adik-adik? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Mari bergembiralah. Adik-adik, sebelum IMPA kita pada pagi hari ini dimulai, kakak mau mengajak adik-adik untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati sepanjang kehidupan kami. Engkau sudah bangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Tuhan Yesus, kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Kiranya Engkau mau memberkati IMPA kami dari awal hingga berakhir dengan tidak kurang suatu apapun. Berikanlah kami semangat, berikanlah kami sukacita, supaya kami bisa mengikuti IMPA kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh kakak-kakak layan yang bertugas dan adik-adik yang sudah mengisi puji-pujian pada pagi hari ini. Semuanya kami mau serahkan hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membacakan ayat emas pada pagi hari ini. Dan ayat emas pada pagi hari ini terambil di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33. Yang bunyinya demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah, dengan Dia panggil nama saya, dengan
hari Minggu. Apa kabarnya? Jumpa lagi ya dengan Kak Lia. Minggu ini kita akan kembali membaca dan merenungkan berita firman Tuhan, di mana minggu ini pembacanya terambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 22 dengan tema Aku menjadikan Yesus yang terutama dalam hidupku. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami, dan kami sudah sampai pada pertengahan ibadah ini. Kami siap untuk membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengar pembacaan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Amadeo. Bacaan hari ini terambil dari Markus 10 ayat 17-22 yang berjudul Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat agar memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah dan jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Seperti yang tadi Kak Lia sudah sampaikan, tema renungan kita pada minggu ini adalah menjadikan Yesus yang terutama. Sekarang kalian mau kasih lihat gambar dulu nih. Kalian tahu nggak ini gambar apa yo? Pasti sering lihat ya, sering kita pakai. Ya betul, ini gambar uang. Nah, kalau adik-adik ke Alfa atau ke Indomaret, kira-kira bisa beli apa aja ya? Banyak nih. Bisa beli yang suka Hot Wheels, ada banyak mobil, atau kalau ke Alfa pasti adik-adik suka beli apa? Permen, ice cream. Kalau ada juga yang suka beli apa lagi? Yupi. Banyak ya. Maaf. Atau ke Burger King kalau yang suka burger. Nah, sekarang lihat gambar apa lagi nih? Ini uang ya adik-adik. Banyak sekali uangnya. Siapa yang punya uang sebanyak itu kira-kira ya? Pasti orangnya sangat kaya raya ya. Nah adik-adik, di Alkitab kita akan merenungkan cerita tentang seorang yang sangat kaya. Kalau adik-adik misalnya kaya banget nih, uangnya seperti tadi, sebanyak itu, mungkin lebih, kira-kira mau beli apa ya? Bisa beli mobil, pasti. Beli rumah, jalan-jalan dengan pesawat terbang, bahkan mungkin pesawatnya bisa dibeli ya. Atau liburan ke hotel mewah, apalagi buat kakak-kakak yang anak tanggung. Sekarang nih lagi musim nih, jadi gamers. Wah, perangkat gamingnya pasti deh berminat sekali. Atau handphone yang terbaru. Wah, gampang banget dibeli kalau uangnya banyak ya. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Walaupun kita punya uang sebanyak apapun,
ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tahu nggak apa yo? Keselamatan. Ya, keselamatan. Apa sih Kak Lia maksudnya keselamatan? Yaitu kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu apa sih Kak Lia? Kehidupan kekal adalah kehidupan bersama Allah Bapa di kerajaan sorga, atau kehidupan di surga. Nah, itu nggak akan pernah ada yang bisa beli, karena itu hanya anugerah dari Tuhan. Nah, adik-adik, tahu nggak? Hari ini kita mau sama-sama belajar dari cerita yang dikisahkan di pembacaan kita tadi. Jadi ada seorang muda yang sangat kaya yang ingin sekali mendapat kehidupan yang kekal, adik-adik. Dia berlari mendekati Yesus dan bertanya, "Guru," dia bertanya sambil berlutut adik-adik di depan Tuhan Yesus. Jadi dia bilang gini, "Guru, apa sih yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh kehidupan yang kekal?" Kemudian Yesus menjawab, "Engkau harus melakukan perintah Allah, yaitu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berbuat curang atau mengurangi hak orang lain." Dan Tuhan Yesus juga bilang, "Hormatilah ayah dan ibumu." Terus orang itu bilang apa adik-adik? "Guru, aku sudah melakukan semua hal yang guru katakan itu sejak aku masih kecil." Jadi adik-adik, orang kaya ini adalah seorang pemimpin di sebuah sinagog, atau kalau sekarang bisa dibilang sebuah tempat beribadah ya. Jadi dia itu seorang pemimpin, jadi memang dia sudah tahu dari kecil, dia sudah belajar hukum Taurat, dia tahu banget dan dia sudah melakukannya. Nah, jadi dia yakin banget, kan aku sudah melakukan banyak hal baik dari kecil. Apalagi sih yang kurang supaya aku bisa masuk ke kerajaan Allah, masuk ke surga. Masa sih aku nggak akan bisa masuk ke surga? Aku kan sudah melakukan hal-hal baik itu dari aku masih kecil. Nah, tapi lalu Tuhan Yesus dengan penuh kasih, dia memandang orang kaya itu dan dia bilang begini, "Nak, satu hal yang harus kamu lakukan. Jualah semua hartamu dan berikanlah kepada orang miskin. Maka engkau akan memperoleh kerajaan surga. Kemudian kembali ke sini, ikutlah aku." Begitu kata Tuhan Yesus. Jeng jeng. Kira-kira adik-adik, orang kaya itu mau nggak ya? Dia tuh kan kaya banget. Mungkin nggak ya dia menjual seluruh hartanya, kemudian diberikan kepada orang miskin, terus dia kembali ke Tuhan Yesus dan ikut Tuhan Yesus? Menurut adik-adik, kira-kira dia mau nggak ya? Ya adik-adik, pada ayat ke-22 kita lihat, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa adik-adik. Lalu pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Berarti apa adik-adik? Dia terlalu cinta sama hartanya. Dia nggak mau meninggalkan
hartanya untuk ikut Tuhan Yesus. Jadi dia pergi dengan kecewa dan sedih. Hatinya sangat melekat kepada hartanya, bukan kepada Tuhan Yesus. Dia lebih menjadikan hartanya hal yang utama dalam hidupnya, bukan Tuhan Yesus. Buat dia, hartanya itu segalanya. Yesus, ya nanti aja deh. Aku harus jaga baik-baik hartaku. Aku harus selalu kaya dan mengikut Yesus bukan hal yang utama dalam kehidupanku. Aku gak mau hidup susah, apalagi memberikan hartaku kepada orang miskin. Aduh, enggak deh, ntar dulu deh. Mana bisa aku hidup susah? Uangku kan banyak, enggak deh, aku gak mau. Kemudian dengan kecewa dan sedih akhirnya dia pergi meninggalkan Yesus. Nah adik-adik, apa yang terjadi dong kalau udah begini? Bisa nggak ya dia masuk ke dalam kerajaan sorga kalau dia tidak menjadikan Tuhan yang utama dalam kehidupannya? Orang kaya itu lupa adik-adik. Kalau yang membuat dia kaya itu adalah siapa? Ya Tuhan kan? Tuhan yang sudah memberkati dia dengan kehidupan yang berkelimpahan harta. Tuhan itu sumber kehidupan dan berkat kita-kita. Kehidupannya orang itu juga berkatnya dia peroleh dari Tuhan dong pastinya, ya kan? Jadi berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Itu ada di dalam Alkitab ayat itu. Nah, kalau adik-adik gimana nih? Menjadikan Tuhan Yesus yang utama nggak ya dalam kehidupannya? Misalnya bangun tidur pagi-pagi, apa dulu nih yang dicari? Harta duniawi atau harta surgawi? Harta duniawi itu maksudnya bangun tidur cari HP-nya dulu, cari channel TV, cari sepeda dulu, mau main sama temen, atau mementingkan harta surgawi, yaitu cari Tuhan dulu. Pagi-pagi bangun, berdoa, sempatkan diri, membaca firman Tuhan, bersaat teduh, apalagi. Karena Tuhan sudah baik sama kita kan, Dia sudah jaga kita sepanjang malam. Pagi-pagi kita boleh dibangunkan dengan kesehatan yang baru, nafas kehidupan baru, matahari yang bersinar cerah. Apalagi semua yang gratis itu sudah Tuhan berikan buat kehidupan kita. Jadi kita harus menjadikan Tuhan yang utama dulu. Sarapan pagi-pagi sudah disediakan sama mama, itu kan berkat Tuhan loh adik-adik. Atau pagi-pagi mau sekolah sudah ada berkat Tuhan berupa mobil atau motor yang mengantar kita sekolah, itu juga berkat ya. Dan kita semua harus bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Makanya kita harus selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, gimana sih Kak cara mengutamakan Tuhan? Biasakan kalau pagi sebelum kita mencari handphone, menonton TV, kita berdoa dulu, bangun tidur, baca Alkitab, sempatkan bersama mama sama papa sebelum kita mulai belajar online. Apalagi sekarang online-nya kan agak siang ya, agak jam 8. Jadi sempatkan untuk bersaat teduh dulu bersama keluarga. Atau pada malam hari sebelum kita tidur, biasanya udah ngantuk nih, tapi mama ngajak berdoa, mama gak mau, aku udah ngantuk. Nah, mulai sekarang kita mau ubah itu, kita mau mengutamakan Tuhan dulu, jadi
Walaupun ngantuk, ya mah, ayo kita berdoa. Bahkan kalau bisa ingetin mama sama papa, kita belum saat teduh nih, kita berdoa dulu yuk sebelum tidur. Itu baru anak Tuhan yang baik. Adik-adik juga sekarang kan kita IMPA mulai jam 10 ya. Mungkin pada saat itu ada channel TV yang acaranya seru banget. Jadi kita mendapat tantangan untuk menonton dulu daripada IMPA. Nah, kita harus berani tuh adik-adik untuk berkata tidak dan memilih IMPA dulu. Atau mungkin anak tanggung yang sudah sekolah nanti ya, kita tiba-tiba guru mengadakan ujian, terus ada godaan untuk menyontek. Kita harus berani untuk mengandalkan Tuhan dan memilih tidak menyontek. Nah, adik-adik, jika kita ingin mengikuti Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Artinya, kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam perkataan, dalam pikiran, dan dalam perbuatan kita. Dan yang kedua, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Jadi tidak mengutamakan harta. Menjadi kaya sih boleh aja, tapi tetap jangan sampai kita lupa akan kebaikan Tuhan. Karena Dia yang sudah sudah memelihara kita, memberkati kita di dalam segala kebutuhan kehidupan kita. Tuhan sudah cukupkan. Dan di bagian akhir renungan Kalia ini, Kalia akan membagikan sebuah ilustrasi tentang mengutamakan Tuhan. Kita saksikan sama-sama. Hai anak-anak, hari ini kita akan membicarakan tentang bertahan sebagai seorang anak. Itu sulit menjadi seorang anak dan kita akan membahas beberapa hal yang mendasar yang perlu kamu tahu. Siap-siap ya. Jadi, jika kamu ingin bertahan, tidak, jika kamu ingin menang menjadi seorang anak, kamu hanya perlu mengetahui dan melakukan beberapa hal yang tidak begitu sulit. Dan hal pertama yang kamu siapkan untuk itu adalah mengutamakan Tuhan. Kenapa mengutamakan Tuhan menjadi hal pertama? Karena itu penting. Bahkan sebagai anak-anak, kita harus menjadikan Tuhan prioritas. Kamu tahu kan, membiarkan Tuhan tahu kalau Dia adalah yang pertama di hidup kita. Kita selalu sibuk dengan sekolah, PR, dan tugas rumah lainnya. Kita tidak punya waktu luang, tapi daripada hanya bermain video games, berolahraga, dan jalan-jalan bersama teman, kita harus meluangkan waktu untuk Tuhan juga. Yuk kita bereksperimen. Ini adalah mangkuk yang menggambarkan hidupmu. Ini adalah sebuah KitKat. Besar sekali ya. Kalau ini adalah permen berbentuk ikan. Sedangkan ini menggambarkan bakatmu. Apakah semua ini akan muat di dalam mangkuk? Nah, kita cari tahu ya. Coba masukkan benda-benda kecil lebih dulu. Sekarang kita masukkan permen berbentuk ikan tadi. Lalu KitKatnya. Ternyata tidak bisa nih. Kita coba cara lain. Kali ini kita taruh benda besar lebih dulu. Tunggu sebentar. Sepertinya ada pelajaran dari ini. Jika kita meletakkan sesuatu yang besar pertama, semuanya akan baik-baik saja. Dan hidup kamu, apa yang lebih besar daripada Tuhan? Ayat Alkitab kita pada hari ini menyatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Dan itu adalah mengutamakan Tuhan. Dan ada 3 cara melakukannya. Pertama, berdoa. Itu cara yang paling mudah. Kedua, membaca Alkitab. Melatih ingatan kita dengan firman Tuhan. Ketiga, membicarakannya. Bicarakan tentang Tuhan di kelas dan di rumahmu. Jadi, jika ingin bertahan dan menang sebagai seorang anak, mulailah sama itu dengan mengutamakan Tuhan.
adik-adik, melalui ilustrasi tadi, kita diingatkan untuk selalu menempatkan Tuhan yang pertama di dalam toples kehidupan kita. Baru kita isi dengan hal-hal lain, dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Dengan terus melakukan 3 hal tadi, berdoa, rajin baca firman, dan menjadi saksinya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Selamat mengutamakan Tuhan Yesus ya adik-adik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kata kata ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah boleh kami renungkan pada pagi hari ini.
Kami mau terus mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan, seumur hidup kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar kami boleh memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami khususnya dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Pimpinlah mereka Tuhan dalam mengambil setiap keputusan, berilah mereka hikmat supaya apa yang menjadi keputusan mereka adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, beri kami terus penyertaan Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan di masa pandemi ini, khususnya adik-adik yang masih harus belajar online. Mampukanlah mereka ya Tuhan, beri mereka fokus yang semakin baik untuk dapat tetap mengikuti pelajaran ini dengan sukacita yang Tuhan beri saja. Bapa, kami mau berdoa juga ya Tuhan buat orang tua kami, berilah mereka berkat-berkat kehidupan, berikanlah mereka kesehatan yang dari Tuhan saja. Buat saudara-saudara dan keluarga kami yang sedang sakit, kami mohon pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan saja ya Bapa. Kami juga berdoa buat begitu banyaknya bencana alam yang sedang terjadi di tanah air kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus saja yang tolong, kuatkan dan hiburkan keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, dan Tuhan Yesus saja yang pulihkan keadaan mereka. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi pelayanan IMPA di GPIB Trinitas ini di tengah masa pandemi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua agar kami boleh terus mengikuti ibadah IMPA setiap minggu, dan kami boleh semakin bertumbuh iman kami di dalam pengenalan yang baik akan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami di gereja, Pak Pendeta kami dan keluarga, juga buat seluruh majelis dan seluruh jemaat Trinitas, baik simpatisan maupun jemaat Trinitas sendiri. Dan kami berdoa juga buat karyawan gereja kami ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus saja yang memberkati, mencukupkan segala kebutuhan kami semua, dan memberikan kami kesehatan yang baik ya Tuhan, terutama di masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, banyak yang ingin kami mohonkan kepadamu, tapi kami percaya Tuhan yang akan menyempurnakannya dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Namun selama masih masa pandemi ini, persembahan akan kita titipkan ke mama atau papa kita, biar mama dan papa yang akan memberikannya ke gedung gereja. Nanti sesudah masa pandemi ini lewat dan kita semua bisa berkumpul bersama-sama di gedung gereja, baru adik-adik bisa membawakan persembahan ini langsung ke gedung gereja. Nah, adik-adik, yuk kita menyanyi dari Kidung Ceria 217. Sanggap hidup
Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini Tuhan mau memberkati supaya dapat dipakai dan berguna di tengah-tengah pelayanan gereja kami. Dengarlah doa kami Tuhan, sempurnakan. Semuanya ini kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Kita tetap menang. Baik adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai dengan penghujung ibadah IMPA, dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinanmu dari awal sampai dengan akhir ibadah ini. Kami akan kembali beraktivitas sepanjang siang dan malam hari yang akan Tuhan anugerahkan kepada kami, dan kami mohon pimpinanmu. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. God bless you. IMPA. Bye-bye adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.